المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه بسر النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون من الشفاعة صلوا المشتاقون إلى رؤية جماله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه يخطب يصانه يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق صل على محمد وآله ومن بالحبيب يعشق يا ربي صل على جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي اطلع بسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا أهل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج السلام عليك يا إله الأنبياء سلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء
ولا تعيبنا آمنا بك ورسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقبل المذنب منا بالغفران أن تقبل المذنب منا بالغفران Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini sudah dimulai dengan pembacaan Maulid Habsyi oleh grup Habsyi MTSN 1 Pulang Pisau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Khatimil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau, Bapak Dr. Haji Amrudin SAG MPD. Yang kami hormati Ibu Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau. Yang kami hormati Ketua Komite MTSN 1 Pulang Pisau. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pulang Pisau, Bapak Muhammad Hatta MPD. Yang kami hormati Kepala Urusan Tata Usaha MTSN 1 Pulang Pisau beserta staf. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakamat dan seluruh Dewan Guru MTSN 1 Pulang Pisau serta teman-teman para tamu undangan, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Ilahi Rabbi yang mana atas limpahan taufik dan hidayah jualah sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di MTSN 1 Pulang Pisau dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam, marilah kita sampaikan keharibaan junjungan kita, manusia agung, manusia pilihan, siapa lagi kalau bukan Nabi besar, Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan kita sebagai pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, para tamu undangan, serta teman-teman yang berbahagia, untuk memohon rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, para tamu undangan, serta teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'a Qur'an fastami'ulah wa ansitu la'allakum turhamun.
Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nadifa Raisya Syafira, siswi MTSN 1 Pulang Pisau yang mendapatkan juara 2 cabang Hifzul Quran golongan 1 juz dan tilawah pada MTQH ke-12 tingkat Kabupaten Pulang Pisau di Kecamatan Kahayan Kuala, dan dilanjutkan sari tilawah oleh Zauza Hafidatun Nida. Kepada mereka disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu
bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa mawala la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Pada hari ini kita masih bisa diberikan nikmat iman Islam, kesehatan badan, sehingga kita dapat bersama-sama berhadir dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di rumah kita ini, yaitu MTSN 1 Pulang Pisau. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, kerabat, pengikut dan pengamal daripada sunnah beliau hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Kepala Kantor Pembinaan Agama Kabupaten Pulang Pisau. Sama-sama pula kita banggakan Ibu Kasih Pendidikan Islam Kantor Pembinaan Agama Kabupaten Pulang Pisau, Bapak Ibu Pengawas, dan yang sama-sama kita muliakan pula Bapak Ustadz Haji Suryadi SPD MM dan seluruh pegawai MTSN 1 Pulang Pisau dan anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi. Nah, jadi kami melaporkan kepada Bapak Kepala Kantor bahwa kegiatan pada hari ini ada aspirasi Pak daripada anak-anak. Katanya kalau bisa Pak, kita melaksanakan peringatan Maulid di lapangan, di halaman Jolon siap memfasilitasi. Alhamdulillah pada hari ini dapat terlaksana, dan ini semua adalah partisipasi seluruh warga madrasah, baik itu siswa maupun tenaga kependidikan dan kependidikan. Nah, jadi mereka ini ada anak-anak, kalau tidak ada kegiatan itu tidak bisa tampil, betul Pak. Nah, kemudian kami akomodir sehingga insya Allah nanti setelah selesai peringatan ini anak-anak itu mau tampil. Nah, makanya kami mohon kemarin kepada Pian, mudah-mudahan bisa menghadiri undangan kami. Nah, jadi kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada beliau yang bisa pada hari ini menghadiri undangan warga MTSN 1 Pulang Pisau. Jadi mohon maaf Pak, ini Pak, baru hari ini sudah mau kena flu juga. Tadi jumlah kami ini seluruhnya siswa kami berjumlah 383. Jadi karena mungkin kecil-kecil, jadi kelihatannya sedikit. Nah, ini jadi jumlah kita masih 383. Alhamdulillah tahun ini naik walaupun sedikit. Artinya dari tahun yang lalu jumlah kita yang kelas 7 masuk itu berjumlah 137. Jadi kalau tahun lalu hanya 124, di tahun ini alhamdulillah ada sedikit kenaikan menjadi 137. Jadi mudah-mudahan tahun depan lagi
targetnya bisa sampai 100, di atas 140. Cuman masalahnya kalau banyak. Para tamu undangan serta teman-teman yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dan arahan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau kepada Bapak Dr. Haji Amrudin SAG MPD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kasih Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau, Ibu Purnamawati. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pulang Pisau, Bapak Muhammad Hatta. Yang saya hormati Kaurti MTSN 1 Pulang Pisau. Yang saya hormati Ketua Komite MTSN 1 Pulang Pisau. Alhamdulillah hadir Pak Suparnomo. Bisa kebalik Suparmono. Yang saya hormati Ibu pengawas, alhamdulillah hadir juga. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru MTSN 1 Pulang Pisau, alhamdulillah hadir pada hari ini di acara Maulid. Kemudian yang sama-sama kita muliakan penceramah kita Ustadz Haji Suryadi. Anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini, detik ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan sehingga bisa melangkahkan kaki, bisa menguatkan tekad kita untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf saya masih dalam kondisi flu karena mungkin kecapean kemarin dari Bahaur bolak-balik. Terakhir kemarin ada acara di Palangkaraya ya, sore jam 5 ya, jam 4 baru nyampe sini. Mungkin karena kondisi cuaca yang lama tidak hujan, tiba-tiba hujan lebat hari Senin ya, hujan lebat kemarin, sama di Palangkaraya juga hujan lebat. Jadi perubahan cuaca itu mempengaruhi kondisi kesehatan dan fisik kita. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, alhamdulillah kurang lebih 1 tahun ini di bawah kepemimpinan Pak Hatta, MTSN 1 Pulang Pisau sangat luar biasa, menunjukkan kemajuan yang secara kasat mata bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, seperti halaman ini yang kemarin masih becek, hari ini sudah tertata rapi, sudah dicor, dan alhamdulillah tadi informasinya ke depan mungkin dalam beberapa minggu atau bulan depan sudah ada di paping Mbak ya. Di paping nanti sampai ke pagar depan yang pintu masuk di hitam sana. Alhamdulillah, ini pencapaian yang luar biasa, berkah kerjasama dari semua Dewan Guru, kemudian berkah dari kawan-kawan yang melakukan lobby-lobby ke pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah alhamdulillah, terutama Ustadz Haji Suryadi yang sudah melakukan upaya-upaya sehingga bantuan dari pemerintah daerah itu bisa mengucur, bisa mengalir untuk pembangunan madrasah sanawiyah kita. Dan jarang sekali itu bisa terjadi ya, karena madrasah itu di bawah Kementerian Agama, bukan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tetapi alhamdulillah berbagai strategi, berbagai cara kita bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah itu. Nah, anak-anak sekalian,
Tadi seperti dilaporkan oleh kepala madrasah bahwa jumlah siswa kita 383. Nyaman mengingatnya itu 383. Tadi saya bilang ke Pak Hatta kelihatan sedikit gitu ya. Ya karena anaknya kecil-kecil tuh ya, kelihatan sedikit. Tapi kalau anak aliyah kan besar-besar, kelihatan banyak. Nah walaupun ini kecil-kecil tapi sudah 333 orang. Alhamdulillah luar biasa. Nah jadi anak-anak kita ini aset kita ke depan. Aset kita ke depan yang luar biasa. Tadi malam saya ada ketemu anak sanawiyah. Saya tanya kelas berapa? Kelas 7 katanya. Alhamdulillah ketemunya di Masjid Nurul Iman. Dia negur saya, Pak katanya. Lah kamu siapa? Saya murid sanawiyah Pak. Kelas berapa? Kelas 7. Jadi ada anak sanawiyah sini, TS1 sini ikut pembacaan dalail tadi malam sama Ustadz Nurani di Masjid Nurul Iman. Nah saya tidak hafal tapi dia hafal dengan saya, alhamdulillah. Itu jarang terjadi. Kadang-kadang ada, saya lupa namanya, ada yang tadi malam ada. Siapa namanya? Oh Riza, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Riza. Alhamdulillah. Jadi saat itu anak-anak lain sedang bermain-main dengan mainan gambarnya, tapi dia sibuk dengan dalailnya. Luar biasa si Riza ya. Itu di luar Pak, anak-anak yang lain sibuk dengan main gambar, tapi si Riza sibuk dengan bacaan dalailnya. Alhamdulillah. Itu ya bisa kenal dengan saya gitu kan. Padahal banyak guru-guru yang tidak kenal dengan saya. Tapi anak siswa MTS 1 kenal dengan saya. Luar biasa si Riza nih. Lihat saya, kalau saya ke Sebangau mungkin, atau saya ke Bahaur, ada yang guru-guru nggak kenal dengan saya. Ada yang nggak kenal. Tapi ini luar biasa si Riza, murid yang mungkin jarang ketemu dengan saya, tapi dia hafal dengan saya dan bisa menegur saya di masjid lagi. Nah, alhamdulillah ya. Nah anak-anak sekalian, kenapa harus memperingati maulid ya? Kenapa kita harus memperingati maulid? Karena maulid Nabi itu bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Anak-anak masih ingat Rasulullah lahir pada tahun gajah wajarnya. Tahun gajah tahun 571 Masehi ya. Saat itu memang tentara Abraha sedang membawa pasukan bergajah dengan maksud untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi kemudian dihancurkan pasukan Abraha itu oleh Allah dengan burung-burung. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri kan? Ini ayat mohon izin Pak. Tidak. Ini jeruk makan jeruk ini. Warga MTS menceramahi warga MTS. Karena tadi Bapak dengar belum ada jawaban yang serius dari belakang. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita mendengar ungkapan innallaha yuhibbu witran. Allah itu suka yang ganjil. Karena kita terpalanjur dua, tambahi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun
walau karihal munafiqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kita muliakan dan yang kita banggakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau, dan juga yang kita hormati ibu-ibu pengawas yang alhamdulillah bisa berhadir beserta kita. Yang kita hormati Kepala MTSN 1 Pulang Pisau beserta seluruh Dewan Guru, dan juga yang kita hormati Kepala TO beserta staf, dan juga yang kita muliakan para undangan yang berhadir pada kesempatan kali ini yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Mohon maaf. Yang kita muliakan, kita banggakan juga Kasih Pendes na dihiga ada tersambat Kasih Pendes, dan juga yang kami banggakan anak-anak kami semua, siswa dan siswi MTSN 1 Pulang Pisau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama dapat berhadir di tempat ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, pengikut, pengamal sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah, yaitu sampai pada hari kiamat nantinya. Anak-anakku semuanya ada tugas hari ini, bawa buku, bawa pen. Coba bukunya diangkat ke atas. Yang laki-lakinya mana? Ya, nanti kalau sambil ceramah dicatatlah. Dicatat, insya Allah nanti di ujung ceramah ada pertanyaan, ada kuis, ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Sudah Bapak siapkan. Walaupun kalian tidak bisa melihat nominalnya, tulisannya, angkanya, tapi kalau melihat dari warnanya, penanduk sudah berapa nih? Ini berapa nih? Tulisannya kelihatan lah. Tulisannya kada kelihatan, tapi kalau dari melihat warnanya ketahuan berapa tulisannya. Berapa nih? Alhamdulillah kalau masih melihat ini warna biru, belum mengantuk lagi yang di belakang. Jadi nanti kalau di akhir ceramah nanti saat Bapak berikan jawaban, ada yang bisa menjawab dengan betul, ada yang menjawab dengan benar, ini menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau kita mendengar ceramah sepotong-sepotong diceritakan perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini Bapak ingin sedikit mengungkapkan secara singkat dari awal perjalanan Nabi kita saat dilahirkan sampai kepada wafat beliau. Walaupun secara singkat, tapi anak-anakku semua tahu bagaimana perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang riwayat hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang manapun, buku yang manapun, siapapun yang menceritakan asalkan berdasarkan sirah nabawiyah, ceritanya itu sama dan tidak berubah-ubah sampai kiamat nanti.
perjalanan hidup Nabi kita ya seperti itu. Lain kalau kisah Paloi. Ada yang kenal Paloi? Hah? Bahari itu kan ada koran Banjarmasin Post, ada satu rubrik di situ, satu pojok cerita itu kisah Paloi. Nah kalau kisah Paloi itu berubah-ubah, satu edisi lain, satu edisi lain. Kalau cerita hidup Nabi kita tidak akan berubah sampai hari kiamat. Seperti itulah perjalanan hidup Nabi kita. Itu perjalanan hidup Nabi kita. Tapi kalau Paloi sekali lagi itu berubah-ubah. Ini kan hari ini umpamanya cerita Paloi. Ini kita baca kisah Paloi aja dulu. Ini mengawali. Jadi Paloi ini dalam ceritanya itu kan SD itu kada tamat sekolahnya. SD kada tamat sekolahnya. Tapi yang anehnya Paloi itu menulis di muka rumahnya itu IIR Paloi MSC. Nah ini IIR Paloi MSC. Lalu kawan-kawannya protes. Loi, rasanya loi kita nih sama aja SD pada kada lulus. Kenapa? Maka ada IIR Paloi MSC. Kalau IIR itu kan bahar itu singkatan insinyur lah. S1 itu MSC. Nah itu S2 itu. Ujar Paloi, tulisan nang IIR itu bukan insinyur. Itu singkatan dari ini rumah. Nah, ini rumah Paloi MSC. MSC-nya itu mantan supir camat. Oh rupanya Paloi itu dulu menghonor di kantor camat jadi supir. Makanya di muka rumah Paloi itu di pintunya bertulisan IIR Paloi MSC. Rupanya singkatan ini rumah Paloi mantan supir camat rupanya itu. Nah tapi jangan ditiru-tiru nih lah. Ini satu edisi itu kisahnya. Nah ada lagi satu edisi kisah Paloi. Paloi ini abahnya garing. Ujar abahnya, loi abah ni leyai lawas hendak makan hintalo. Cuma abah ni hendak hintalo nang hintalo batok. Nah, ujar Palu seumur-umur kada suah mendengar hintalo batok. Cuma yang ngarannya bakti dengan kawitan, bakti dengan abah dicariakan ke pasar. Tak kuliling Paloi mencari di pasar Kamis tuh hintalo batok tuh kada dah. Jar Paloi adakah hintalo batok? Ujar nang bajual loi seumur-umur acil ini kada suah mendengar hintalo batok. Kasubalah lagi Paloi, kasubalah lagi kada ada orang bajual hintalo batok. Nah bulik Paloi ke rumah, bah kada ada bahu orang bajual hintalo batok. Ada ujarna abah, pasti ada. Apalagi kalau di pasar Kamis tuh pasti ada. Berbulik lagi Paloi ke pasar mencari hintalo batok. Udah jajar Paloi tukar aja seberataan ini nang telur asin ditukar, telur nang kada asin ditukar, dibawa bulik ke rumah. Ujar abahnya Paloi, nih nang ku maksud hintalo batok luna. Rupanya hintalo itu becap, tulisan telur asin. Orang bahar itu banyak becap tok gitu. Nah tok-tokan jadi hintalo batok maksudnya hintalo becap gitu. Nah itu satu kisah lagi. Nah, itu sekali lagi kisah Paloi. Ini kisah Paloinya jangan dicatat ini. Jangan dicatat karena hibak buku selembaran kisah Paloi aja. Anak-anakku semua. Nah kalau perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW, kan kalau dalam riwayatnya Nabi kita Muhammad SAW yaitu adalah pada tahun gajah. Kalau yang disampaikan Pak Bapak Kepala Kementerian Agama tadi tahunnya tahun berapa? 571 Masehi. Nah pada tahun gajah itu Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayatnya dilahirkan dari rahim seorang ibu yang bernama Sayyidah ini dikeluarkan ini dulu supaya nyaring. Nah Sayyidah Aminah, tapi belum lagi ini.
Sayyidah Aminah, dan seorang ayah yang bernama Abdullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam kandungan Bunda Aminah, yang pada ketika itu Bunda Aminah ini dalam keadaan hamil. Abdullah seorang ayah, bapak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada ketika itu adalah sebagai suaminya daripada Sayyidah Aminah, merasa bertanggung jawab terhadap keluarga, lalu melakukan perjalanan untuk melakukan perdagangan ke negeri Syam. Istri di rumah dalam keadaan hamil. Menghamilkan siapa? Menghamilkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah Abdullah ketika itu ke negeri Syam. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Rupanya dalam perjalanan melakukan perdagangan Abdullah sakit dan pada akhirnya membawa umur meninggal dunia. Itu kan dalam riwayatnya. Maka Nabi kita yatim ketika itu dalam keadaan dalam kandungan, belum lagi dilahirkan. Yatim sudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari berganti menjadi minggu, minggu berganti menjadi bulan. Beberapa bulan kemudian maka sampailah waktunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dilahirkan. Siapa yang memelihara Bunda Aminah? Kakek Nabi kita yang bernama Abdul Muttalib. Dipelihara Aminah ini oleh Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Mertuanya oleh Bunda Aminah. Karena Bunda Aminah istrinya oleh Abdullah, Abdullah anaknya oleh Abdul Muttalib. Ini kita mau ulangi ini supaya lebih ingat lagi sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat menjelang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahun itu yaitu adalah disebut dengan tahun gajah. Kenapa tahun itu dikatakan adalah tahun gajah? Karena bertepatan pada saat itu bala tentara yang dipimpin oleh Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Tetapi karena Allah memuliakan kelahiran orang yang sangat mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hancurkan tentara bergajah tersebut dengan cara burung ababil diutus oleh Allah membawa batu-batu langsung dari neraka, digugurkan oleh burung ababil sehingga para bala tentara bergajah itu hancur, mati semuanya. Dijelaskan di dalam surah Al-Fil, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah jadikan bala tentara bergajah itu laksanakan dedaunan yang dimakan oleh ulat. Belobang-lobang mati tentara bergajah. Bahkan pada saat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api sesembahan orang Majusi yang berada di Parsi mati padam seketika, padahal ratusan tahun tidak pernah padam itu. Ratusan tahun tidak pernah padam pada saat Nabi kita lahir. Makanya orang-orang Majusi pada ketika itu heran, hari ini api yang kita sembah ratusan tahun padam, berarti hari ini tentu ada kejadian yang luar biasa. Ternyata hari itu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Nabi kita lahir, lalu kebiasaan orang Arab setelah disusui oleh ibu beliau Bunda Aminah beberapa waktu, maka setelah itu kebiasaan orang Arab ini kan menyusukannya diserahkan ke orang lain. Diserahkan ke orang lain. Siapa yang menyusui Nabi kita setelah Bunda Aminah? Yaitu adalah seorang ibu yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Siapa namanya? Suwaibatul Aslamiyah. Beberapa waktu disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah, lalu dilanjutkan lagi oleh seorang ibu yang bernama Halimatus Sa'diyah.
Setelah Suibatul Aslamiyah, lalu menyusui Nabi kita disambung lagi oleh Halimatus Sa'diyah. Setelah Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur 6 tahun Nabi kita dijemput, diambil oleh bunda beliau Siti Aminah, dibawa ziarah, menziarahi makam bapak beliau, yaitu adalah Abdullah yang telah lama meninggal sebelum beliau lahir. Lalu Nabi pada umur 6 tahun dibawa ziarah. Rupanya sepulang ziarah sekali lagi, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Rupanya di tengah perjalanan Bunda Aminah sakit. Bunda Aminah sakit, dan sakitnya itu membawa kepada kematian. Dan mereka ketika itu disinggah di satu tempat yang bernama Abwa. Di tempat itulah Bunda Aminah dimakamkan, dikuburkan. Siapa yang menemani Nabi kita di Abwa pada ketika itu? Yaitu adalah seorang ibu yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman lah yang menemani Nabi kita ketika berada di Abwa. Nah, pada ketika itu dikabarkan ke Makkah, melewati para pedagang, dititipi pesan bahwa Aminah meninggal di Abwa. Pesan dititipkan agar disampaikan kepada kakek beliau, yaitu adalah yang bernama Abdul Muttalib. Siapa nama kakek Nabi kita? Woi, siapa nama kakek Nabi kita? Abdul Muttalib. Ini dikibarkan ini dulu, baru nyaring nih. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mendengar kabar bahwa Aminah meninggal, Nabi Muhammad tinggal beserta Ummu Aiman di Abwa, dijemputlah oleh Abdul Muttalib di Abwa. Lalu setelah dijemput oleh Abdul Muttalib, kakek Nabi kita, dibawalah Nabi ke Makkah Al-Mukarramah, dipelihara oleh Abdul Muttalib. Masa itu Nabi berumur 6 tahun. Abdul Muttalib sayang luar biasa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamana Abdul Muttalib, kasana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa. Ternyata setelah 2 tahun Abdul Muttalib menjaga, merawat dan memelihara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib pun ternyata wafat, meninggal dunia pada masa Nabi Muhammad berumur 8 tahun. Nabi berumur 8 tahun, Kai lagi meninggal. Waktu dalam parut Abah meninggal. Umur 6 tahun Mama meninggal. Umur 8 tahun Kai lagi meninggal. Lalu siapa yang melanjutkan pada saat Nabi umur 8 tahun yang merawat, memelihara Nabi kita, yaitu adalah Abu Thalib. Diambil oleh Abu Thalib, dipelihara, dijaga, dan Abu Thalib pun sangat sayang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dalam riwayatnya itu, sayangnya Abu Thalib ini kepada Nabi kita Muhammad SAW melebihi sayangnya kepada anak-anaknya yang lainnya. Sayang luar biasa Abu Thalib ini kepada keponakan beliau, yaitu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dipelihara oleh Abu Thalib. Abu Thalib merasa Nabi Muhammad ini adalah seorang laki-laki, pada satu saat nanti akan menjadi seorang ayah, akan menjadi seorang kepala rumah tangga, maka dia harus memiliki kemampuan, dalam artian kemampuan menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Umur 9 tahun Nabi Muhammad dibawa oleh Abu Thalib berdagang ke negeri Sam. Umur berapa tadi? Umur 9 tahun dibawa oleh paman berdagang ke negeri Sam. Rupanya sesampai di negeri Sam, ada seorang rahib yang bernama Buhaira. Seorang rahib yang bernama Buhaira. Buhaira itu berada di gedung di tingkat atas. Rupanya Buhaira ini memperhatikan orang-orang yang datang ke negeri Sam itu. Dilihat oleh Buhaira
ada kelompok lewat, ada kelompok lewat. Pas pada giliran kelompok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Talib lewat, ada hal yang aneh dilihat oleh Buhairah. Buhairah melihat ada seorang anak umur 9 tahun yang kemana dia berjalan ke sana awan menaungi. Dan setelah itu lagi dilihat oleh Buhairah, setiap bebatuan yang diinjak oleh anak yang umur 9 tahun ini, maka batu itu berubah menjadi lembek, berubah menjadi lemah, yang awalnya apa istilahnya, aslinya batu itu kan keras, tapi bila di bawah telapak kaki Nabi kita, maka batu tersebut berubah menjadi lembut. Ini luar biasa. Dan dilihat oleh Buhairah juga pada ketika itu, pohon-pohon yang dilewati oleh anak yang umur 9 tahun ini, mereka sujud. Buhairah ini, anak-anakku semua, beliau adalah orang yang alim, beliau ahli kitab, beliau membaca kitab-kitab terdahulu, dan di kitab-kitab yang beliau baca ada mengkabarkan bahwa satu saat nanti akan ada diutus Nabi Allah, yaitu adalah namanya Ahmad atau Muhammad, dan ciri-cirinya adalah seperti yang dilihat oleh Buhairah. Makanya Buhairah setelah melihat itu langsung berlari turun dari gedung menemui rombongan itu. Ditanya oleh Buhairah, siapa pimpinan rombongan? Lalu kata Abu Talib, saya. Kata Buhairah, siapa anak kecil yang umur 9 tahun ini? Keponakanku, kata Abu Talib. Lantas kata Buhairah, anak ini bawa pulang lagi ke Makkah, jaga, pelihara, jaga baik-baik, karena ini adalah akan menjadi orang besar, dia akan menjadi nabi dan rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rupanya alim nih si Buhairah ini. Lalu Abu Talib setelah melakukan perdagangan, setelah barangnya habis, lalu Nabi Muhammad ini dibawa pulang lagi ke Makkah. Tambah sayang lagi Abu Talib. Sebelumnya sayang, tapi setelah mendengar itu tambah sayang lagi. Nah, dibawa oleh Abu Talib ke Makkah. Setelah sampai di Makkah, ini dijaga oleh Abu Talib. Nah, kalau apa-apa, pokoknya bila kamana Muhammad harus sepengetahuan Abu Talib. Khawatirnya kalau diapa-apakan oleh orang yang iri dan dengki, apalagi kalau orang sampai tahu bahwa ini adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semua, nah, perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hari berubah menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun-tahun berjalan, Nabi tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan. Di samping memiliki ketampanan yang luar biasa, Nabi memiliki akhlakul karimah, budi pekerti yang baik. Makanya Nabi kita belum lagi diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi kita itu sudah mendapat gelar Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Ada yang tahu arti Al-Amin? Artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, itulah gelar yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada umur 25 tahun, pada umur 25 tahun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mohon pamit kepada paman, yaitu adalah yang bernama Abdul Muttalib, pada paman yang bernama Abu Talib. Kata Nabi kita, wahai paman, ulun mohon izin dengan pian, ulun hendak berdagang. Barang siapa yang dibawa, dagangan barang dagangan siapa yang dibawakan, kata Abu Talib, barang dagangan miliknya Sayyidah Khadijah, seorang janda kaya terpandang dan terkenal waktu itu di tanah Makkah. Lalu kapan berangkatnya, kata Abu Talib, insya Allah dalam waktu dekat ini, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Talib merasa Nabi Muhammad ini sudah waktunya memang untuk mandiri, maka dipersilahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
berangkat berdagang ke negeri Syam. Berangkatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan barang dagangan milik Sayyidah Khadijah. Lalu setelah berangkat ke negeri Syam, Nabi kita dalam riwayatnya itu membawa keuntungan yang besar saat pedagang-pedagang yang lainnya rugi, tapi Nabi kita untung. Nah ini luar biasa. Pulang Nabi kita lalu diserahkan dengan Khadijah, wahai Sayyidah Khadijah, inilah uang hasil perdagangan yang kami laksanakan di negeri Syam. Khadijah bangga luar biasa. Yang lain mengalami kerugian, Nabi Muhammad mengalami keuntungan yang luar biasa pada ketika itu. Khadijah memang sebelumnya sudah tertarik dengan Nabi Muhammad, tertarik dengan rupanya, tertarik dengan akhlaknya, tertarik dengan budi pekertinya. 2 bulan setelah pulang dari perdagangan, maka pada ketika itu Nabi Muhammad dilamar oleh Sayyidah Khadijah. Setelah dilamar oleh Sayyidah Khadijah, singkat riwayat ini tidak perlu Bapak uraikan secara detail, maka terjadilah perkawinan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad pada ketika itu berumur 25 tahun. Khadijah berumur berapa Khadijah umurnya? Hah? Ada yang tahu umur Khadijah saat kawin dengan Nabi Muhammad? 40 tahun. Tapi dalam riwayatnya Khadijah itu walaupun umurnya 40 tahun, tapi kadang kalah dengan orang yang berumur 25 tahun. Perawatannya lain dengan yang orang biasa. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, umur 25 tahun menikah dengan Khadijah. Perjalanannya berumah tangga, Masya Allah, rohoy rahayu. Apa ujar kita rohoy rahayu itu? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ini namun bahasa Arabnya. Amun bahasa Banjarnya tuh rohoy rahayu. Amun bahasa kitanya tanang, nyaman, damai, kadada suah panci nang tarabang, piring bapacahan kada suah, basa sarikan bamamayan kada suah. Nah ini rumah tangga Nabi